Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang scratch untuk membuat kita itu bisa menebak zodiak kita itu apa. Jadi inilah gamenya kita contohkan ya. Misalkan kita jalankan dulu seperti ini. Jadi dukunnya akan menebak zodiak kamu berdasarkan tanggal lahir. Kita bilang aja iya. Karena saya sudah setting seperti ini ya. Kita beritahukan tanggal berapa kita lahir, misalkan seperti ini, dan bulan apa gitu. Mungkin bulan Juli ya, gitu. Mungkin kita masukkan, kita enter, nanti dia akan menebak sendiri. Nah, maka dia keluar Cancer gitu. Jadi dia bisa menebak dukunnya itu tuh secara otomatis. Dan bagaimana caranya? Apa aja blok-blok yang digunakan? Oke, baik. Yang pertama itu ya tentu kita pakai dulu yang namanya itu blok event gitu, yaitu when green flag ini diklik gitu ya, maka dia akan mengeksekusi semua yang ada gitu. Jadi kegunaannya ini bloknya ini kita masukkan ke sini. Habis itu kita tambahkan list itu ada di sini di variabel. Kita make list tadi udah zodiak kan gitu. Kita misalkan bikin zodiak lagi lah, ini contohnya supaya kelihatan gitu ya. Oke, nah kayak seperti inilah gitu. Tapi saya sudah bisa isi dari sini atau dari sini gitu. Tapi karena saya sudah isi, maka nggak perlu lagi lah gitu ya. Kita hide aja. Dan setelah kita membuat list, tentu kita akan ngisi itu listnya itu apa aja. Nah, inilah contohnya gitu. Dan yang bingung kenapa harus ada delete di awal gitu ya. Delete of zodiac, kan dia menghapus semua zodiak gitu, menghapus semua nilai yang ada di zodiak tersebut. Kenapa kita start di awal? Karena misalkan dia udah dijalankan sampai akhir, dia tidak akan reset gitu. Tadi kalau kita jalankan terus, insertnya terus, nanti dia bertambah terus gitu, gak berhenti. Maka kita gunakan delete all of zodiac supaya dia terhapus ulang, terus ditambahin lagi gitu. Jadi siklusnya akan berulang gitu. Setelah kita nebak, kita mau coba lagi gitu, dia akan ngapus semua yang tadi, kita tambah lagi jadi 12 gitu. Jadi kayak keulang terus dia. Maka ini gunanya delete all of zodiac di awal gitu. Dan setelah kita itu membuat listnya ini, lanjut kita itu pergi ke when I click lagi, tambahin lagi when I click, terus kita show list zodiac gitu ya. Ini untuk memperlihatkan zodiaknya itu, memperlihatkan listnya itu tadi gitu. Dan kemudian kita show variabel ini gunanya nih, variabel gitu, untuk memperlihatkan gitu, ini tanggal berapa dan ini tanggal berapa gitu ya. Dan setelah itu kita show variabel bulan juga gitu, untuk memperlihatkan bulan berapa gitu. Nanti kan yang kita isi nanti gitu, ini tergantung apa yang kita isi. Dan kita set dulu. Set ini gunanya ya kalau di pemrograman itu ya, kita tentuin dulu gitu apanya, variabelnya. Ini variabel udah tentuin tanggal lahir sama bulan, kita set dulu jadi 0 gitu, belum ada nilainya gitu. Karena kita mendeklarasikan, deklarasi itu seperti kita membeli barang ya. Kita membeli barang, tentu kita itu menyimpan tempat dulu, punya keranjang dulu kan gitu. Nah, itulah namanya itu tuh variabel, tempat menyimpan barang, tempat menyimpan nilai gitu. Itu variabel tanggal lahir, yang nyimpannya itu apa, masih 0 gitu. Karena nanti kita akan eksekusi nanti gitu. Nah kemudian terlanjut lagi dengan perkataan lah, ini sebagai pembukaan tadi lah ya gitu, supaya tidak kosong-kosong kali. Kita tambahin say, halo selamat datang di dunia perdukunan, saya bisa menebak zodiak kamu. Sebelum menebak, izinkan saya untuk menanyakan tanggal dan bulan lahirmu gitu. Ini terdapat di looks say for 2 detik. Jadi maksudnya itu tuh dia tuh akan mengucapkan itu tuh dan akan tampil selama 2 detik gitu. Kalau lebih lama lagi bisa tambahkan jadi 3 detik atau 4 detik gitu ya, sedikit seperti ini. Tapi karena saya udah cukup 2 detik aja ya, pas 2 detik. Nah ini kalau saya ini gampang lah ya, tampaknya terus gitu. Nanti dia akan berurutan, nanti dia dari hal selamat datang, nanti terakhir di sini. Nanti dia ketika di as itu dia akan bertanya, apakah kamu bersedia? Dan tunggu dulu, dan wait gitu. Dan setelah itu baru kita tambahin if else gitu ya, dikontrol if else gini. Ini if else. Kalau saya pisahkan dulu ya, biar kelihatan. Ini kita pisahkan dulu. Nih, ini if else nya gitu.
Jadi if apabila tadi ask apakah kamu bersedia, dan tunggu dulu sampai jawabannya, dan jawabannya kita tulis iya nanti gitu. Apa kita udah confirm mau iya atau enggak gitu ya. Maka dia akan mengeksekusi yang saya geser-geser ini. Nah, maka saya taruh di tengah gitu. Dan setelah kita jawab iya tadi, answer iya, nanti dia akan nanyakan kembali tanggal berapa kamu lahir. Tambahin blok as gitu. Ini blok asnya namanya. Ini namanya blok as. Nanti kamu as tanggal berapa kamu lahir gitu. Kita set supaya nanti dokumen seolah-olah bertanya pada kalian gitu. Dan kemudian kita tambahin set tanggal lahir. Set tanggal lahir itu dia di set nih, set tanggal lahir. Nih kita tambahin bisa di sini. Terus kita ubah ini tanggal lahir gitu. Karena saya udah membuat variabelnya di sini, make variable gitu. Jadi nggak perlu lagi. Dan kita aktifin supaya dia tampil di sini tuh. Itu gunanya, ditampil di sini. Atau mau nge-show gitu. Kalau saya nggak ribet pakai ini aja gitu ya. Dan setelah dia as tanggal lahir, tentu dia akan kasih set, maka tadi kan gitu, set tanggal lahir tuh ini jawaban kita gitu. Jadi set itu tanggal lahir itu tergantung kita, set tanggal lahir tuh menjadi apa jawaban kita nanti akan ditanya nanti gitu, nanti diisi di sini. Answer ini terdapat di bagian fencing, itu terdapat di sini, ini answer gitu ya, di bawah as juga kok gitu, jadi nggak terlalu ribet. Nah, setelah kita itu set tanggal lahir, nanti ditentukan berdasarkan jawaban kita tanya lagi. Setelah kita dapat tanggal lahir, tentu kita tanyakan dulu kan bulan lahirnya supaya dapat zodiak kan, betul seperti itu kan. Baru tambahkan set bulan to answer gitu. Jadi bulan itu tuh nanti ditanya ke kita, ini lahir bulan berapa, nanti dukun tuh seolah-olah bertanya gitu. Nanti kita set, nanti akan menghasilkan jawaban di sini. Nanti input jawaban di sini, apa bulan yang kalian inputkan di situ. Dan kemudian lanjut lagi ke yang 3, ini boolean gitu. If di sini saya tambahkan if else gitu ya. Maaf, di sini saya tambahkan if, itu sepanjang ini ya, bukan if else. Maaf, ini sepertinya ini if else, ini dia if else gitu. If else. Kenapa if else? Karena ini nanti akan ada selain itu, makanya saya bikin else. Else itu artinya selain dari boolean yang pertama atau dari if yang pertama gitu. Percabangan if yang pertama gitu. Jadi di sini isinya itu adalah if tanggal lahir lebih dari 19 dan tanggal lahir kurang dari 32 dan bulannya itu sama dengan Januari, maka dia akan eksekusi gitu. Jadi maksudnya apa? Segitiga ini, bentuk apa ini? Ini adalah boolean. Jadi apakah betul emang yang tanggal lahirnya itu antara 19 dan 32? Kalau dia 19 dan 32 dan kebetulan bulan Januari dia inputkan, maka nanti akan menampilkan zodiak di item nomor 1. Ini say item nomor 1 of zodiak gitu. Tadi kalau nomor 1 itu zodiak itu dia Aquarius, ini dia Aquarius. Jadi akan tampil Aquarius gitu. Jadi inilah kegunaannya say item of zodiak. Jadi item 1 of zodiak itu maksudnya item nomor 1 of zodiak itu nanti akan tampil. Nanti item apa yang tampil? Itu 1 Aquarius gitu. Selama detik gitu. Jadi kalau mau agak lama sedikit bisa tambahin detiknya itu berapa, secondnya berapa gitu ya. Mau 5 kayak gitu. Tapi kalau saya udah cukup tua, nggak perlu lama, nanti ribet juga kan gitu. Dan else itu maksudnya adalah selain itu. Jadi ada if, nanti ada else-nya gitu. Jadi jika ini benar-benar terjadi, maka dia akan mengeksekusi yang ini aja gitu, yang bulat ini. Kalau tidak, else itu artinya kalau tidak, maka dia akan melanjutkan yang lain gitu. Akan lanjut ke kondisi yang berikutnya. Kondisi berikutnya adalah tanggal lahirnya itu lebih dari 0 dan tanggal lahirnya itu kurang dari 19. Jadi maksudnya di antara 0 dan 19. Dan kemudian dia inputkan itu tadi, bulannya itu bulan Februari, maka zodiak yang tampil itu adalah nomor 1 juga gitu. Jadi saya buat 2, kenapa gitu ya. Kenapa saya nggak langsung aja kayak kurang dari 32 bulan Januari? Karena kalau misalkan saya input seperti itu nanti ya kita bisa nginputin data yang negatif gitu kan. Kan sebenarnya kan tanggal kan juga nggak ada yang negatif gitu. Maka dari itu saya mending buat tanggalnya itu tuh ya kita setting seperti ini, walaupun memang lebih panjang nanti blok-bloknya gitu, jadi lebih ribet. Maka kalau dari itu saya antisipasi ya
cari aman lah. Dan kemudian lanjut lagi ke masa dia tadi agak kesendat sedikit karena ini rekamannya itu udah agak berakhir, jadi ya maaf ya agak mengganggu sedikit, memotong waktunya, memotong pembicaraan tadi. Jadi kita lanjut lagi sampai ke ya tadi. Kalau apabila kita itu lebih dari 19 dan 32, maka dia akan menampilkan 0 sampai 19 gitu. Jadi maksudnya itu tanggal lahir dari antara 19 dan 32. Dan tanggal lahir itu lebih dari 0 dan 19 gitu ya. Jadi maksudnya itu tuh tanggal lahir lebih dari 0 dan kurang dari 19 itu maksudnya adalah di antara 0 dan 19, yaitu 1 sampai 18 gitu. Jadi bukan tadi maksudnya itu bukan tanggal 0, bukan. Tadi kalau yang ngerti matematika ya paham lah ini tanggal lebih dari 0 itu maksudnya apa gitu. Dan kita buat setting seperti ini dan lihat kalau mau tanggal zodiak itu lihat dari Google ya gitu ya. Lihat dari Google zodiaknya itu tuh misalkan Aquarius itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, yaitu bulan apa sampai bulan apa gitu. Dilihat juga, dicek lagi gitu. Dan juga ada yang menanyakan mungkin ya, bagaimana cara membuat boolean yang segitiga yang ini, kondisi seperti ini gitu, yang boolean seperti ini. Itu di operator ini ya, di operator. Terus kita lanjutkan lagi, tambahin n lagi di sini gitu, tambahin n lagi di sini, terus kemudian tambahin di sini lebih dari, ini lebih dari, taruh di sini, dan ini maaf, ini yang ini kurang dari, betul maaf ya. Dan ini kita tambahin lagi yang ini sama dengan, geser ke sini, masukin, dah jadi. Dan kemudian masukin variabel tadi, variabel tanggal lahir kita masukin ke sini, tanggal lahir lebih dari berapa ya, kita setting, tengok dulu Google gitu. Tadi dari bulan Januari tanggal berapa dicek dulu gitu. Misalkan dari tanggal 0 sampai tanggal, dan lebih dari 0 atau tanggal lahirnya itu tuh kurang dari misalkan 20 lah gitu. Berarti tanggal lahir yang akan muncul tuh dari 1 sampai 19 gitu. Dan bulannya cari lagi variabel bulan, masukin bulan di sini gitu. Dan bulannya itu setting mau bulan apa, misalkan bulan Januari gitu ya, ketik di sini Januari atau 1 lah ya, bulan Januari 1 lah kita anggap gitu. Atau mau pakai kata juga nggak masalah, Januari kan gitu, Januari. Dah ini apa, kalau mau lebih simple 1, tapi kalau mau lebih kompleks, mau lebih keren gitu ya pakai kata-kata aja gitu. Dah itu saya ajarin tadi tentang cara buat seperti ini tuh ya, emang agak ribet gitu, tapi ya nggak apa-apa, maka sering belajar aja gitu. Dan setelah berakhir ini, nanti kita akan bahas lagi setelah dia if kondisi ini, dia akan menjalankan yang ini, say zodiakmu adalah, jadi maksudnya adalah setelah dia apabila benar, apabila yang klik input ini itu tuh, ini tuh yang masuk itu adalah yang ini, if yang ini, maka dia akan menampilkan zodiak yang nomor 12, say item 12 of zodiak. Jadi maksudnya itu tuh akan tampil zodiak yang nomor 12 tadi yang kita buat di list, yaitu Capricorn gitu ya. Selama 2 detik dia akan tampil gitu, dia akan tampil di layarnya nanti gitu setelah kita main gamenya. Dan tadi kan di awal saya telah bilang ini gunanya if else itu apa. Jadi if else itu ya saya gunakan ya untuk jadi kondisi, apabila emang kondisi kejadian maka dia akan melanjutkan, tapi apabila dia tidak lanjutkan maka dia akan melanjutkan ke else gitu ya. Jadi saya akan lanjutkan ke else tadi kan di bawah gitu, saya akan tambahkan di sini say ya sayang sekali sampai berjumpa lagi ya. Jadi maksudnya apabila kita input tadi ini ya, misalnya kita input tadi if answer sama dengan iya, kalau memang iya kan dia akan mengeksekusi yang bawah-bawahnya sampai terakhir tadi, sampai yang di sini kan, sampai yang di sini, ini batasnya.
Tapi kalau dia tidak menginput iya gitu, karena saya sudah setting di sini jadi iya gitu ya. Saya misalkan sebutin kata tidak gitu ya. Ini kita akan coba ya. Ya, kita lihat dulu ya gitu ya. Agak lama. Nah, misalnya kita sebutin selain dia, misalnya kita aneh-aneh ya gitu kan. Nah, kita enter, dia akan lanjut ke ya sayang sekali sampai berjumpa lagi ya. Gitu. Saya settingnya saja seperti itu. Nah, sesuai yang ini, ya sayang sekali sampai berjumpa lagi. Letak di else. Jadi else itu adalah selain itu. Jika tidak jika tidak benar atau else itu adalah jika tidak benar atau selain itu maksudnya ya. Jadi kalau istilah pemrograman itu tuh ya kalau kondisi yang gak terpenuhi maka dia akan lanjutkan ke sini, dari ke sini gitu. Nah, saya akan hide list atau zodiaknya itu supaya dia akan tersembunyi, dan itu saya hide variable dan hide variable bulannya juga gitu. Nanti pas kita memulai lagi nanti akan muncul lagi. Kenapa? Karena di awal saya show variable bulan gitu. Jadi kalau untuk set di sini, kalau mau show variable itu di sini, kalau menyembunyikan itu di hide itu di sini. Ini hide gitu. Hide apa? Ya kita setting di sini, hide. Nah, variable yang kita buat tadi itu di sini gitu ya. Nih kalau mau buat variable tuh buat variable dulu, variable apa gitu, mendeklarasikan tuh kita buat variable dulu, dan setelah itu kita tambahin list gitu ya. Belum, maaf, itu kalau variable tuh kita tambahin tuh list dulu mending dibuat baru variable gitu. Jadi kalau membuat make list tadi ya di sini make list. Nah ini make list, jadi list yang dalamnya itu terdapat variabel yang banyak gitu ya, itu maksudnya. Jadi gunanya itu list itu untuk menyimpan berbagai variabel yang terdapat dalamnya. Sekiranya sih dari saya, inilah yang saya ingin tampilkan ada ya gitu. Jadi sebenarnya kemampuan pemrograman ini nggak terlalu sulit apabila kalian tuh berusaha ya. Nah ini kalian lihat aja sendiri gitu. Jadi saya akan pelan-pelankan. Tuh ya, udah. Tuh. Tadi kalau mau misalkan tambahan, misalkan kamu agak lama dikit ya gitu, menampilkan zodiak yang kamu adalah bla 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 gitu. Oh, di sini variabel bulannya hilang ya. Tadi ingat kalau mau ngambil variabel bulan ya, tuh tambahin aja show variabel bulan. Tuh. Ini kan dia ke hide tadi. Hmm. Ini hide ditambahin kalau kita mau show ya, kan show aja. Maaf. Ini show. Dan inilah simpel dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ya tadi ya, saya agak belibet dan juga agak berhenti sedikit ya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.